Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Febriani dari UPBJJ Jakarta. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Di tugas 3 kali ini kita diminta untuk membuat sebuah kelas abstrak menu item, kemudian membuat 3 kelas turunan. Di sini tujuannya adalah untuk manajemen sebuah restoran. Kita akan membuat kembali program Java-nya. Untuk tugas sebelumnya itu kan untuk memesan aja. Nah, kali ini kita buat sebuah project atau program yang bisa memanage data-data dari sebuah restoran. Ini petunjuk pengerjaannya. Pertama ada suruh membuat kelas abstrak, kemudian membuat 3 kelas turunan dari menu item, ada makanan, minuman, dan diskon. Lalu juga ada sebuah kelas menu, ada kelas pesanan. Kemudian program harus memiliki menu utama untuk tambah menu baru atau item baru ke menu, menampilkan menu restoran, terus juga menerima pesanan dari pelanggan, lalu menghitung total biaya, menampilkan struk, dan juga keluar dari program. Oke, kita kali ini masih menggunakan Visual Studio Code. Kita open folder, kemudian cari directory tempat untuk menyimpan project kali ini. Di sini aku buat folder baru namanya tugas 3. Lalu select folder. Oke, langsung aja karena kita udah masuk. Buat sebuah file baru di sini, new file, berikan nama restoran app.java. Langsung kita copy paste aja kode yang sebelumnya udah dibuat. Oke, untuk masing-masing source code ini akan aku jelaskan satu persatu. Jadi di sini menu public class restoran app ini adalah berperan sebagai kelas utamanya. Dia akan terdiri dari berbagai macam private class, static class, terus juga abstract class. Jadi dia adalah dia adalah kelas ya, kelas utamanya, namanya restoran app, dan harus sama dengan nama filenya. Pertama kita deklarasikan dulu sebuah string namanya menu file. Ini dia fungsinya nanti akan membuat file baru, menu.txt. Kemudian juga ada receipt dir atau directory, dia akan bernama receipt. Dua kode ini, 7 dan 8 ini, dia akan membuat file baru nantinya. Kemudian decimal format ini agar penulisannya lebih rapi aja. Selanjutnya ada public static void main. Di sini kita deklarasikan scanner. Scanner di sini untuk membaca data yang masuk. Dan ada menu juga. Menu di sini kita dapat dari code yang udah dibuat di luar main. Nah, nih class menu, dia punya classnya tersendiri. Jadi class menu ini dia terdiri dari private list, namanya items, kemudian public menu. Bedanya apa? Kalau public bisa dipanggil di mana aja, private ada di tempat-tempat khusus. Kemudian dipanggil si items ini membuat array list baru. Jadi si class menu ini dia punya banyak anak, ada menu, ada add item, ada remove item, ada get item by ID, ada is empty apakah kosong, ada display menu untuk menampilkan menu. Di sini juga ditampilkan daftar menu lengkap. Kemudian di sini ada pengulangan jika menu yang telah diinput itu banyak. Kemudian juga ada display menu short, menampilkan menu berdasarkan ID-nya atau namanya atau harganya. Kemudian juga ada fungsi untuk menyimpannya sebagai file, save to file. Terus ada fungsi untuk loading, menunggu from file, data dari filenya. Kemudian ada ukuran dari filenya, terus juga jika itemnya tidak ditemukan. Nah, berikutnya karena tadi class menunya udah dipanggil di sini, kita panggil lagi si file directory. Lihat dulu di sini. File itu kayaknya bawaan dari, nah iya. Jadi ini kan tadi ada java.io ya. Package ini dia punya banyak fungsi. Nih.
import java.io ini adalah package input output. Tanda bintang di sini artinya semua fungsi dari package java.io ini akan muncul di sini. Jadi file di sini itu bukan sebuah nama public class, bukan nama kelas, tapi kelas sih, cuman datangnya dari sini ya, bukan kita yang buat, datangnya dari package. Kemudian jika filenya ada, dia disuruh membuat directory baru. Terus kita try buat mencoba menu file yang udah ada. Kalau misalkan menunya ada, maka menu dimuat dari file. Kalau nggak ada file atau menu gagal dimuat. Kemudian kita buat variabel pesanan dan running boolean ya itunya. Pesanan itu udah ada questnya. Pesanan sama kayak menu item tadi, menu ini pesanan, kelas pesanan, dia menyimpan map dari menu item yang namanya kuantitas. Nah, di dalam kelas pesanan ini ada dia ngelink ke order items, terus juga ada public pesanannya. Si pesanan ini bisa dipanggil kemanapun nantinya. Terus ada add item kalau misalkan pelanggan mau memesan. Terus ada boolean jika kosong stoknya. Kemudian ada calculate subtotal untuk menghitung biaya harganya. Ada calculate total with discount, menghitung harga setelah dikasih diskon, setelah ada diskon. Terus pastikan diskon tidak melebihi 100%. Kita bikin kondisi jika total diskon persen lebih dari 100, maka udah sama dengan 100 aja, jangan lebih. Terus kita deklarasikan jumlah diskon sama dengan subtotal dikali total diskon persen per 100, dan deklarasikan variabel total di mana isinya adalah subtotal dikurang diskon amount atau jumlah diskon. Oke, untuk pesanan itu kelasnya. Kita balik lagi ke sini, ke static void main. Setelah dideklarasikan pesanan dan boolean running ini dia nanti kita akan berjalan sistemnya, programnya akan berjalan. Selama dia run, tampil ini satu tambah item baru. Ini tulisnya welcome dulu ya, welcome to restaurant app. Ada satu tambah item baru ke menu, tampilkan menu, simpan menu ke file, muat menu dari file, terima pesanan, tampilkan pesanan saat ini, hitung total dan tampilkan struk. Nah, ini dia katanya disimpan dan simpan struk ke file. Yang ini tadi juga terima pesanan pelanggan, buat pesanan barunya. Kemudian ada muat struk dari file, jadi kayak kita ngeload struknya dari file, dan ada opsi pilihan keluar. Terakhir ada tulisan suruh pilih opsi, dan choice ini adalah variabel di mana dia menampung input yang dimasukkan oleh pengguna atau user. Oke, terus berikutnya ada perulangan. Jika choice-nya satu tambah item baru kan, berarti panggil fungsi add menu item interaktif. Kalau 2 pilihnya tampilkan menu sesuai namanya di sini ya. 3 juga menyimpan file. 4 loading menu dari file. 5 ambil pesanan. 5 itu membuat pesanan kan ya, terima pesanan tuh, membuat pesanan baru. 6 itu menampilkan pesanan saat ini. Jadi jika pesanan saat ini masih kosong, tampilin belum ada pesanan, buat pesanan baru, pilih opsi 5. Kalau misalkan ada, berarti current pesanan itu tampilkan order, display ordernya. Kalau pilih 7, hitung total dan tampilkan. Berarti jika pesanan saat ini kosong atau pesanan saat ini tidak ada, sistemnya akan menampilkan belum ada item yang dipesan. Kalau misalkan ada,
maka kita akan menampilkan struk disimpan ke file, di mana dia nantinya akan membuat kwitansi resep sendiri di sini. Oke, berikutnya kalau pilih 8, kalau kita memilih 8, kita akan meloading atau menunggu loadingan dari resep interaktif. Dan kalau 9 itu karena keluar, jadi programnya akan menampilkan terima kasih keluar dari program. Oke. Ini jika terjadi error, nantinya akan ada pesan-pesan tersendiri. Terus ini tadi ya yang udah dipanggil add menu item di nomor 1. Kemudian ini pesanan yang tadi take order nomor 2 dan seterusnya. Kita akan coba, oh ya, ini kan ada extends ya. Extends itu artinya apa? Jadi kelas ini kan ada kelas makanan. Nah, dia extends menu item. Jadi makanan ini dia membawa sifat-sifat atau rincian dari si menu item. Makanya kelas makanan extends menu item. Kemudian public makanannya dikasih parameternya nama, harga, kategori, jenis makanan. Kemudian kenapa menggunakan super? Kalau misal ini kan dia childnya ya, anaknya, dan ini parentnya. Kalau menu item ini konstrukturnya nggak default, maka super ini harus digunakan. Selanjutnya ada ini getternya, ini setternya. Oke, untuk minuman juga sama, diskon juga sama. Jadi untuk input datanya, di sini kita bisa menginput, kan tadi nomor 1 input ya. Nih, tambah item add kan, berarti input item baru ke menu. Nah, ini dia bisa berupa makanan, minuman, atau diskon. Jadi kita coba langsung jalankan. Allow access. Oke. Ini muncul di bawah. Pindahin dulu ke sebelah kanan. Nah nih, welcome to restaurant app. Pilih opsi. Coba kita lihat ya, kalau masih kosong itu ada menunya atau enggak. Jadi pilih 2, menu masih kosong. Oke, kalau gitu kita, kalau menu kosong bisa nggak nerima pesanan? Pilih 5. Oke, menu masih kosong, masukkan ID item yang ingin dipesan. Misalkan pilih 1. Terjadi error karena item dengan ID 1 tidak ditemukan, soalnya menunya kosong. Oke, ini keluar dulu ya. Kita bersihin, jalankan ulang. Sekarang kita coba tambah item baru. Jadi pilih 1, terus pilih tipe item yang mau ditambahkan. Misalnya tambahin makanan 1. Nama makanannya martabak. Harga angka saja tanpa tanda baca. Berarti nggak perlu RP, nggak perlu titik, angka aja. Martabak 25.000. Enter. Kategori makanan. Jenis makanannya, misal Indonesia, dessert. Oke. Terus selanjutnya apa nih? Makanan ditambahkan katanya. Dan dia kembali lagi ke tampilan awal sebelum kita menambah item baru. Nah, untuk mengeceknya apakah makanannya sudah ditambahkan, kita bisa lihat di tampilkan menu restoran 2. Nah, ini dia daftar menu lengkap makanan, martabak, harganya 25.000, kategori makanan, jenis dessert. Terus kita input lagi semuanya deh, misal dapat diskon ya, berarti ini tambah menu item baru, diskon 3, nama diskonnya martabak, diskon 10%, harganya berarti 2.500, kategori makanan. Oh, masukkan persen diskon, contoh 10 untuk 10%. Oke, 10.
salah dong tadi, diskon ditambahkan. Coba kita lihat di 2. Ada diskon, harusnya kayak diskon martabak, diskon 10%. Oke, coba kalau misalnya kita fokus buat tambahin data makanan dan minumannya dulu ya. Minuman sekarang panas atau dingin? Dingin. Minuman lagi. Kopi. Panas. Lagi minumannya es teh manis. Minuman dingin. Oke. Habis itu kita bisa coba poin ketiga, simpan menu ke file. Nanti dia akan membuat sebuah file baru. Nah, di sini nih menunya txt. Kita lihat menunya ada diskon tadi, makanan, minuman, es kelapa, kopi hitam, es teh manis. Oke, ini close dulu. Close. Nah, karena udah disimpan, berarti dia akan kesimpan. Terus kita juga bisa sih sebenarnya mengekspor menu lain dari program ini. Misal kita buat di sini notepad ya, notepad. Nah, cuma formatnya harus sama kayak gini. Misal kita copy satu ya. Ini di sini minuman. Cappuccino, harganya 27.000, ingin. Terus makanan, nasi padang, paket 15 deh, .0, terus makanan Indonesia. Nah, ini bisa kita simpan, Ctrl S. Boleh simpannya di mana aja, kasih nama menu, daftar menu gitu ya, daftar menu, save. Nah, oh ya, tapi nyimpannya harus di sini deh, di directory dia. Kita pindahin ya, download daftar menunya, Ctrl X. Kita pindah ke folder tadi. Nah, 3. Nah, ini kan ada benar. Nah, di sini. Oke. Terus ini disuruh muat menu dari file. Kita coba yang 4. Oh, menu dimuat dari menu.txt. Kita ganti ya, jangan dari menu.txt. Oke, kita coba kalau di sini tambahin daftar menu 4. Oh, keluar dari program, kita jalanin ulang karena ada yang diganti. Jadi kita pilih muat file, menu dari file 4.
Oke, nih menu dimuat dari daftar menu.txt. Kita coba tampilin menunya. 2 ya. Oke. Nah, ini dia ada mochaccino, ada nasi padang, ada udah itu doang, mochaccino sama nasi padang, karena diambilnya dari daftar menu dari luar yang kita masukkan ke dalam. Berikutnya kita coba lagi, ini kita balikin ya, jangan di daftar menu aja, ini juga nggak akan kepake nanti. Ini kita keluar dulu 9, bersihin dulu kebanyakan. Oke, kita coba jalanin lagi. Jadi kalau misalkan mau memuat menu dari file, tergantung nama menunya ini apa. Karena tadi aku bikin daftar menu, karena kan nanti kalau misalkan sama-sama menu dia tabrakan jadi error. Jadi memuat menu dari file itu harus pastinya nama filenya adalah menu.txt. Oke, muat menu dari file tadi udah dibalikin. Sekarang kita coba terima pesanan pelanggan atau buat pesanan baru. Pemesanan, ID, nama, harga. Nah, ID-nya nih, atau kita bisa mengetik down jika sudah selesai. Aku mau pesan, martabaknya ada 2, diskon ini ya. Coba yang 2 deh. Diskon jumlahnya 1. Ditambahkan martabak diskon 10%. Oke. Terus lagi minumannya es teh manis jumlah 3. Oke, udah langsung. Terus apa lagi? Misalnya mau martabak lagi yang nggak diskon 1, jumlahnya 1 juga. Oke, ditambahkan ya. Terus satu lagi boleh bakso, jumlahnya 2. Oke, udah ditambahin. Jadi kalau misalkan pakai program ini, baiknya benar-benar udah dipikirin mau pesan apa dan berapa, karena nggak akan bisa diedit gitu. Udah selesai, done. Oke, terus kita bisa tampilkan pesanan saat ini yang 6. Nah, ini pesanan saat ini tadi ya. Aku pesan martabak diskon 10%, 1 2.500. Terus pesan es teh manis 3, 21.000. Martabak 1, bakso 2. Totalnya adalah 86.000. Dia mendapat diskon 10%, jadi 86.000 dikurang 8.600, totalnya 77.400. Sekarang tadi 6 udah ya, sekarang 7, hitung total dan tampilkan stroke dan simpan stroke of file. Nah, ini udah kesimpan nih stroke-nya. Kita bisa lihat di sini nih, di resepnya yang ini, dan jeng-jeng ini adalah stroke dari pembelanjaan yang udah dicoba tadi ya, yang barusan. Sekian video yang bisa saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.